Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Setiawati dengan NIM 63020200109. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Rofiuddin dengan judul Maslahah dalam Ekonomi Islam melalui perspektif Mahoshid Al-Syariah. Yang pertama adalah pengertian dari Makosyid Syariah. Makosyid Syariah merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu hal. Singkatnya, Makosyid Syariah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang telah ditentukan syariat dalam hal ini hukum-hukum untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan manusia. Masalah dasar bagi kehidupan manusia yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali terdiri dari 5 hal dasar. Yang pertama adalah agama atau din. Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Agama merupakan fondasi utama dari ekonomi Islam. Maka daripada itu, seluruh aspek dalam ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ibadah. Contohnya adalah melakukan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua adalah jiwa. Pemeliharaan jiwa merupakan aspek terpenting, mencangkup pemeliharaan seperti menghindari gaya hidup yang berpengaruh negatif kepada kesehatan tubuh, serta perilaku berlebihan dalam mengkonsumsi atau biasa disebut dengan israf. Yang ketiga adalah intelektual atau akal. Penting bagi manusia untuk menjaga kesadaran akalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan logika berpikir ilmiah dan mencegah segala hal yang dapat mengurangi kesadaran akal. Contohnya mengkonsumsi khamr atau obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu keturunan atau nas. Manusia penting untuk menjaga kesucian keturunannya, kejelasan garis nasnya. Maka dari itu penting untuk mempelajari tentang teori pernikahan dan juga larangan zina. Yang terakhir adalah harta atau mal, di mana ini dibuktikan dengan pengembangan fikih muamalah serta upaya-upaya atau kajian-kajian untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Tingkatan maslahah. Di sini ada 3 tingkatan maslahah. Yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat itu adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia. Dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik duniawi maupun akhirat. Dengan kata lain, jika daruriyat itu tidak terwujud, niscaya akan menimbulkan ketimpangan pada manusia. Nah, dalam hal ini secara singkat, daruriyah ini adalah tingkatan di mana apabila maslahat itu tidak tercapai, maka tidak terpenuhi juga maqasid al-khamsah seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, hajiyah. Pada tingkatan yang kedua ini, segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan, kesempitan, atau kesusahan. Nah, jika kebutuhan hajiyah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tahsiniyah, yaitu kebutuhan komplementer sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak menyebabkan kesengsaraan. Atau bisa kita juga sebut bahwa tahsiniyah ini adalah sebuah tingkatan untuk menjaga kehormatan dari maqasid al-khamsah itu sendiri. Nah, seperti yang ada dalam gambar, daruriyat itu mencangkup maqasid al-khamsah atau 5 dasar, yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta. Yang mana daruriyat itu memiliki peran untuk kelangsungan hidup manusia.
Sedangkan hajiyah itu hanya untuk memperkokoh kemaslahatan, serta tahsiniyah itu untuk menjaga keindahan atau kehormatan dari Maqasid al-Khamsah. Oke, slide yang selanjutnya adalah konsep kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai maslahah. Maslahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh kehidupan manusia, baik itu ekonomi individu ataupun kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial serta sesuai dengan tujuan syariah. Jika maslahah ini dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi, maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan dalam ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan hidup. Konsep kesejahteraan dalam Islam ini berbeda sekali dengan ekonomi konvensional yang menitikberatkan kepada kepuasan atau utilitas. Maslahah merupakan konsep pemikiran yang terukur dan dapat diperbandingkan, sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan tahapan pemenuhannya. Kalau kita sangkutkan kepada kegiatan konsumsi, tujuan konsumsi dalam Islam itu kan bukan hanya kepuasan di dunia, namun juga kesejahteraan di akhirat. Nah, mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam. Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan, maka perlu membandingkan tingkat tujuan dari hukum-hukum syariat seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu daruriyah, hajiyah, dan juga tahsiniyah. Konsep maslahah dalam persepsi konsumen Islam. Di sini ada dua konsep. Yang pertama adalah konsep dalam ekonomi konvensional, dan yang kedua adalah konsep dalam ekonomi Islam. Konsep berpikir konsumen dalam ilmu ekonomi konvensional meliputi konsep utility. Konsep utility ini diartikan sebagai sebuah konsep kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi bisa kita jelaskan bahwa ekonomi konvensional menitikberatkan kepuasan sebagai tujuan akhir dari konsumsi. Sedangkan konsep ekonomi Islam, yaitu konsep maslahah, diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Jadi dalam ekonomi Islam, selain mementingkan maslahah, juga dasar dari mengkonsumsi itu adalah kebutuhan dan prioritas, bukan kepuasan. Nah, di sini diterangkan mengenai perbedaan utility dan maslahah secara lebih rinci. Yang pertama, konsep utility itu membentuk persepsi kepuasan materialistis, sedangkan maslahah membentuk persepsi kebutuhan manusia. Yang kedua, konsep utility mempengaruhi persepsi keinginan konsumen, sedangkan maslahah membentuk persepsi penolakan terhadap kemudaratan, serta konsep utility mencerminkan peranan self-interest, sedangkan maslahah memanifestasikan persepsi individu tentang upaya setiap pergerakan amalnya. Yang terakhir, konsep utility adalah persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistis, sedangkan maslahah adalah upaya mubadilah mendorong terbentuknya persepsi kebutuhan Islami. Nah, dalam hal ini, secara singkatnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa utility itu mengutamakan kepuasan individu dalam mengkonsumsi, sedangkan maslahah menitikberatkan kepada apakah yang dikonsumsi itu mengandung maslahah. Nah, kesimpulannya adalah
Makosyid syariah sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudorotan bagi manusia. Setiap aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang telah dikehendaki oleh Makosyid al-Syariah. Teori maslahah ini didasarkan pada fikir dan juga zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini adalah mementingkan kebutuhan dan juga fungsi dari barang tersebut. Bahwasanya Islam melarang perilaku berlebihan dalam mengkonsumsi, serta konsep maslahah tidak selaras dengan kemudorotan. Itulah yang menyebabkan lahirnya persepsi menolak kemudorotan seperti barang-barang haram atau barang-barang subhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaian. Saya Heni Setiawati, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.